Fa innal ilma manafa, maka sesungguhnya ilmu itu adalah yang membawa kemanfaatan, yang telah membawa kemanfaatan, itulah ilmu. Ya, selagi inti nggak membawa kemanfaatan, itu bukanlah ilmu. Ilmu yang inti dapat itu pasti membawa kemanfaatan. Sekarang pertanyaan, berapa ilmu yang kita dapat, berapa kali kita hadir di masjid ilmu, tapi nggak pernah membawa kemanfaatan buat kita. Berarti itu bukan dasarnya inti dapat ilmu. Inti duduk di majlis kosong, nggak dapat ilmu. Pahamin deh. Kalau inti benar dapat ilmu, pasti memberi kemanfaatan buat diri kita. Nggak cerita orang lain, buat diri kita. Karena jikalau kita berilmu, mendapatkan ilmu, telah menuntut ilmu, benar kita dapat ilmu, maka la'amilu, sungguh mereka itu, tuh Habib Abdul nggak pernah nurut kepada orang, mereka itu, kita semua pasti akan amilu, beramal. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu apa yang bermanfaat, diamalkan. Ternyata nggak diamalkan. Wa man alima, siapa yang telah menuntut ilmu, wa ma amila, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Siapa yang mendapatkan ilmu, jangan sombong, jangan riya, jangan hasud, jangan dengki, jangan sombong, jangan tanafus, saling bertengkar. Ya, seperti orang-orang jahiliyah itu kan demen bertengkar. Bertengkar itu bukan main pukul-pukulan. Kalau anak majlis sih nggak main pukul-pukulan. Emang anak preman di pasar. Anak majlis itu bukan pukul-pukulan bertengkarnya, tapi masalah hati. Pakai hati bertengkarnya. Saling sodok, saling benci. Bahkan urusan perempuan, urusan duit, urusan pangkat, urusan dunia, urusan mau nyari kedudukan, sampai jelas nih. Wa ma'amila falaysa bainahu wa bainal jahil farqun. Maka kalau orang yang telah beramal, kan berarti dia alim. Dia orang yang berilmu, dia dapatkan ilmu, berarti kan alim kedudukannya. Ini artinya setitik kita dapat ilmu namanya alim. Beda orang yang nggak nuntut ilmu, jahil. Paham di sini ya? Ya kalau inti larinya ke orang-orang alim mulu, akhirnya nggak pernah koreksi diri. Paham nggak? Nggak pernah koreksi diri. Oh, orang alim ini gitu, jangan. Ya, arti ketika kita tahu ilmu, begitu aja bahasanya. Kalau kita bilang alim, inti larinya ke orang alim sih, larinya ke kita, diri kita. Ketika kita tahu ilmu, ya, waman alima, siapa, barang siapa dia telah mengetahui ilmu, wama amila, kemudian dia tidak amalkan itu ilmu, falaisa bainahu wa bainal jahil farkun, nggak ada bedanya udah antara orang alim sama orang jahil. Kalau inti saling bertengkar, apa bedanya inti sama orang-orang pasar yang sering bertengkar? Bukan merendahkan mereka, kan mereka sering bertengkar tuh. Pasti yang namanya di jalanan, di pasar, main bola, apa biasa itu. Ya, apapun juga. Masa iya majelis taklim begitu? Apa bedanya? Mendingan di pasar inti ketahuan nyari duit. Ya dapat duit, nah di majelis dapat apaan lo? Oh, udah gak dapat ilmu. Emang gua gak kasih makan lagi. Ya, kenyang dah sama angin. Ya. Apa? Sama apa bedanya? Falaisa bainu bainal jahil farkun, enggak ada udah inti bedanya. Illa min haitsu an inna hujjatallahi alaihi akad, tapi udah enggak ada bedanya, tapi kalian yang lebih keras nanti. Hujahnya Allah ke atas kalian. Tahu hujah ya? Kalian akan dihujah nanti sama Allah Ta'ala. Dipertanyakan semua keadaan inti. Inti yang alim begini ribut, enggak samanya beda sama yang jahil. Tapi hujah inti lebih keras. Inti duluan yang dimasukin ke dalam neraka ketimbang yang jahil. Yang jahil emang ketahuan. Ngaji kagak, ini kagak, hasad dengki emang mainan dia. Lu yang tahu ilmu. Kita dolan yang didorong nanti ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Ini peringatan yang pahit buat kita. Gak sisi yang tentang bagaimana kedudukan orang alim dan sebagainya. Jadi sombong kita belakangan itu. Ini dulu kita sedang dibina. Paham gitu? Ya. Fa'ala hadza yakunul jahil ahsanu halan minhu. Maka yang demikian itu akhirnya menjadi orang jahil itu lebih baik keadaannya daripada orang yang jahil ini. Keadaannya pada saat itu ketika dihujah di Allah, di hadapan Allah Ta'ala, maka orang yang jahil masih lebih baik daripada kita yang alim. Makanya orang-orang alim bahkan seperti sahabat, orang-orang aulia itu lihat binatang aja nangis, lihat anjing nangis. Kenapa? Karena dia lebih berharga, lebih mulia ketimbang dirinya. Kalau dirinya ini ya tidak mengamalkan daripada ilmu. Sampai begitu. Inti ngelihat binatang aja nggak ada nangis, yang lihat manusia yang tertawa kan malah kan sombong. Merasa paling benar. Ya, ini bahayanya manusia begitu. Kalau orang alim, oh masya Allah, kita anggap udah sahabat, para ulama, udah kita anggap capnya apa? Wali Allah. Tapi itu nangis lihat binatang karena merasa lebih hina dari binatang. Ketika dia melihat binatang ini jauh lebih
berharga di sisi Allah ketimbang dirinya bakal disiksa neraka. Kalau kita lain, udah lihat binatang kagak, lihat manusia ditertawakan. Jangan merasa sombong. Ya, ini kenapa bisa demikian yang terjadi? Ya. Walidzalika qila kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'u fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Setiap ilmu yang tidak kembali kemanfaatannya kepada kamu, kalau ilmu yang setiap ilmu yang tidak kembali kepadamu kemanfaatannya, ilmu yang inti ada, ya paham nih ya? Setiap ilmu yang tidak kembali kepadamu kemanfaatannya, kemanfaatan ilmu nggak balik kepada kalian, setiap kemanfaatan ilmu inti duduk kan pasti dapat ilmu, namanya ilmu manfaat. Mestinya kan balik kepada diri kita. Setiap kemanfaatan ilmu justru tidak balik kepada kita, lebih pantasnya itu yang kembali kepada kita itu bukan manfaat ilmu tapi kebodohan. Parah. Orang bodoh tuh tahu dia nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak kenal Habib, nggak kenal Ustadz, nggak kenal Kiai, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, tapi inti yang duduk kenal Habib, kenal Kiai, kenal Ustadz, dapat ilmu, masih begitu juga bahkan lebih jahil daripada orang yang ada. Maka kejahilan lebih pantas yang masuk kepada diri inti lebih berhak daripada orang-orang yang jahil dan sesungguhnya. Hakikatnya kita jahil. Kok bisa begitu kita duduk ilmu jadi begitu? Kembali lagi ke semua kepala masalah nih niat. Ani balikin lagi sebentar ke masalah niat di halaman awal tuh.